Ustadz, saya baru tahu kalau pasangan hidup saya LGBT. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mempertahankan atau meninggalkannya? Saya pernah pulang dari Jakarta, pulang khuruj 40 hari. Ini mau nanya apa mau ngasih tahu? Khuruj 40 hari. Naik kapal laut bulan Ramadan kemarin. Oh, sedap ceritanya nih. Rasa-rasa membaca novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ketika malam Jumat pula. Saya duduk-duduk di atas kapal itu. Oh, ketemu sama orang Swiss. Panjang ceritanya. Alhamdulillah, lebih kurang 30 apa ini? Hah? Tahu pula kalian dari aku lagi. Bicara sama orang Swiss itu berhasillah kami bimbing dia syahadat. Allahu Akbar. Don saya membaca ini. Saya menceramahi orang yang udah Islam. Saya menceramahi orang yang sudah dalam masjid. Ini mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan ruko, khuruj fisabilillah, menceramahi orang yang tak kenal Allah menjadi kenal Allah hanya dalam waktu 30 menit. Aku sudah 1 jam ceramah. Yang udah beriman tetap aja imannya gitu. Malu kepada Allah SWT. Alhamdulillah dia pun bersyahadat Pak Ustadz dan kami kasih hadiah siwa. Dengan senang hati langsung dipakainya siwa itu. Tapi ketika turun saya kehilangan orangnya. Bagaimana tanggung jawab saya kepada Allah telah mensyahadatkan dia? Maka tadi saya disuruh membimbing syahadat perempuan. Lalu saya pesankan kepada pengurus masjid, catat nomor HP-nya, daftarkan dia ke Mu'alaf Center. Mu'alaf Center artinya pusat mu'alaf, bukan mu'alaf yang bawa senter. Mu'alaf Center. Persatuan mu'alaf. Nanti kalau ada yang masuk Islam, tolong dibuatkan, daftarkan di Mu'alaf Center. Perhatikan dia sudah ngaji atau belum, sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana. Jangan setelah sadar, tapi ini kau sudah berikan dia hidayah saudaraku. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah kanamu khairum min umurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Adapun kelanjutan yang mudah-mudahan sekarang kan mereka orang-orang barat ini canggih. Dia tahu internet, duit dia banyak. Mudah-mudahan dia kembali ke Swiss dan dia menggabungkan diri dengan saudara muslimnya di Eropa. Amin. Yang udah lalu tak bisa kita ulang. Cuman yang akan datang kalau mensyahadatkan jangan lupa catat nomor HP-nya, alamatnya supaya bisa kita kirim kabar, kita kasih video ceramah saya ini pula. Adik-adik yang di Fakultas Bahasa Inggris di USU Universitas Sumatera Utara, kalian terjemahkan bahasa ceramah saya ini ke bahasa Inggris supaya masuk Islam pula orang-orang Swiss sana nanti insyaallah. Jangan dia ini aja dapat surga, saya mau juga. Bagaimana Islam dia Pak Ustadz? Dia udah bersyahadat. Tinggal dia belajar sholat, belajar puasa, belajar dia bagaimana berzikir, membaca Quran. Jangan lupa di Eropa itu pengajian-pengajian Islam justru lebih banyak. Di sana ada Islamic Center, ada Islamic Council, macam-macam di sana ada. Jadi jangan cemas, jangan takut. Engkau sudah menyampaikan hidayah kepada saudara kita. Begitulah aslinya dakwah. Inilah yang da'i. Da'i mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah, mengajak orang dari jalan tak tahu hidayah kepada jalan hidayah. Inilah yang da'i, bukan Ustadz Abdul Somad da'i. Ustadz Abdul Somad hanya mau izoh hasanah, menceramahi orang yang sudah dalam masjid, orang yang sudah baik, orang yang sudah dapat hidayah. Nah, Ustadz bagaimana cara menghadapi suami yang terlalu fanatik dengan pengajian salafi? Sementara saya selalu berselisih paham dengan dia. Dan dia selalu melarang saya untuk jangan memfoto atau memvideokan anak saya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Perbedaan dengan salafi ini ada beberapa poin. Saya
banyak kawan saya salafi. Ustadz Maher Tuailibi salafi, Ustadz Omar Mita salafi, Ustadz siapa yang di Malang? Abdullah Hadrami salafi. Cuma salafi ini ada yang garis lunak, ada yang garis keras. Kalau yang lunak baik, tetap hubungan baik. Cuma kalau yang keras, pertama ditengoknya jenggot, kedua kaki celana. Asal tengoknya tak berjenggot, tak kaki celana, neraka jahanam. Saya berapa kali dimasukkan orang itu ke neraka. Itu jadi maksud saya jangan kalian pukul rata. Jangan pukul rata. Adapun dia melarang foto, melarang video, bagus juga. Takut dia kalau anak ini dipoto, dibuatkan video, diupload di Instagram, di FB, nanti takut kena penyakit ain. Hati-hati Pak. Jangan cuma foto anak. Foto bini pun bisa kena juga. Dilarikan orang bini bapak nanti. Itu hati-hati. Jadi kalau sekedar melarang foto sama video tak apa-apa. Tapi kalau sampai pada perbedaan mazhab, ini tentang masalah salafi. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya apabila seseorang terlambat atau tinggal dalam sholat id? La ilaha illallah. Sholat id pun terlambat. Parah kawannya. Soalnya saya dikasih tahu sama Ustadz Iqbal, kata dia kita ini mau ke masjid yang paling ramai sholat subuhnya. Betul itu? Kenapa ada yang terlambat sholat id? Jadi kalau sampai ke tanah lapang, imamnya sudah takbir yang kelima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah makmum yang masbuk tadi mesti mengulang takbirnya tadi? Tidak, karena takbir itu hukumnya sunat. Dia ikut aja berapa yang dapat. Bagaimana kalau dia datang imamnya sudah tasyahud akhir? Udah hampir terbuka mulut imam. Masuk dia. Kata imam. Masuk dia. Maka dia habis salam itu tegak, dibuatnya takbir 7 dengan 5. Sendiri dia. Sampai dia ke tanah lapang itu orang sudah habis. Macam mana dia mau sholat Pak Ustadz? Dicarinya tanah lapang lain yang belum sholat. Kau dengar-dengar di mana masih ada yang belum sholat. Kau gaslah ke situ. Ternyata seluruh Medan sudah sholat. Maka dalam kitab Kitab Induk Fikih ditulis oleh Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Kata Imam Syafi'i dalam boleh sholat sendirian. Tapi mazhab Hambali tak setuju. Mazhab Syafi'i dalam kitab boleh sholat sendirian. Bagi yang musafir, kemarin ada yang WA saya, Ustadz saya pulang kampung naik pesawat. Apakah saya nanti sampainya sekitar jam sekian gak ada sholat id lagi? Sholat sendirian menurut pendapat mazhab Syafi'i. Ustadz saya baru tahu kalau pasangan hidup saya LGBT. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mempertahankan atau meninggalkannya? Mungkinkah pertemuan itu di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala? Tak mungkin. Maka harus dibaca, ada hikmah di balik ini. Hikmah pertama, sebenarnya Allah memilih engkau karena Allah sedang menguji engkau merubah si LGBT ini. Oleh sebab itu, kau ajak dia, Bang,
Ini yang laki-laki LGBT ini kan. Bang, kau berubah bang, berubah. Usah kau tengok yang laki-laki, kau tengok aja aku. Ajak dia pengajian, bimbing dia ruqyah, bawa dia ke Ustadz Musdar Bustamam LC di ruqyah. Mana tahu dia diganggu jin bencong. Ada. Jadi jangan bapak ibu sangka orang LGBT itu murni karena diri dia diganggu jin. Ada beberapa bencong waktu dibacakan ayat-ayat ruqyah keluar balik jantannya. Oh apa gitu. Padahal sebelum itu apa gitu. Sehat dia. Nah, segala usaha, pergi ke terapis, pergi ke psikolog, pergi ke ustadz, pergi ke ruqyah. Kalau kau tengok ada perubahan, lanjutkan. Tapi kalau kau tengok nampaknya dia tak berubah, maka kau gugat ke pengadilan, kau cari suami yang bersih dari penyakit LGBT. Tapi lakukan dulu langkah-langkah ini. Tapi kalau dia tak berubah juga, memang tak ada niat dia untuk berubah. Memang dia mau bertahan di situ. Kau perempuan lemah, tak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka kau gugat dia ke pengadilan. Saya gugat dia karena dia LGBT. Tengok sama Pak Hakim. Kenapa kau gugat dia? Dia LGBT. Betul kau LGBT? Iya kata dia. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu cicit kita dari LGBT ini. Penyakit LGBT ditulis dalam Al-Quran. Innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki bersyahwat tak mau pada perempuan. Hukumannya ditulis dalam Quran. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang bawah naik ke atas, yang atas bawah turun ke bawah. Amtarna 'alaihim bihijaratin min sijilin mamdud. Kami hujani mereka dengan batu dari api neraka. Tak ada azab-azab yang hebat itu sampai ditulis dalam Quran, menunjukkan begitu hebatnya dosa LGBT. Di dunia kena penyakit HIV AIDS. Ada pengakuan seorang dokter ketika diperiksa, macam-macam penyakit yang tak terlintas di pikiran. Orang kena LGBT ini bebisul otaknya. Orang bisul di lutut, dia di otak. Oleh sebab itu LGBT tobatlah kalian, tobat. Bertambah lagi musuh. Mengamuk pula besok LGBT. Bantailah situ. Apa lagi dipikirkan? Awak pun akan mati juga. Diam pun mati, bercakap pun mati. Bagus mati bercakap daripada mati diam. Ustadz, sekarang saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa di Mesir. Masya Allah. Balik saya muda balik rasanya. Bagaimana cara saya dalam mengistiqomahkan cinta saya dan membuat hatinya tersentuh? Tentunya tidak mengurangi rasa cinta saya kepada Allah, Pak Ustadz. Kau laki-laki apa perempuan? Saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa. Berarti dia perempuan. Dia suka sama mahasiswa di Mesir. Kau bilang sama dia, bang, abang janji ya tak tergoda sama cewek-cewek Mesir. Abang mau nanti pulang dari Mesir menikahi aku. Tapi kau perempuan tak boleh ngomong langsung sama laki-laki. Itu namanya perempuan gatal. Nah walimu yang menghubungi dia, ayahmu, abangmu, datukmu, pamanmu, pakcikmu, ngomong ke dia, Assalamualaikum alumni Mesir, ya, kau nanti pulang mau nikah sama anak saya, aku tengok dulu pak, kalau segan nanti saya kontak dia, saya hubungi, adik-adik kelas saya itu. Mudah-mudahan dari muda dia sudah menginginkan seorang imam yang dapat bibit bebet bobot yang nanti akan menjadikan anak cucunya menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ini sekarang anak-anak gadis nih yang ditengoknya bukan tamat dari Mesirnya, ini ditengoknya bukan ilmu agamanya, ini ditengoknya datang naik apa? Kalau ditengoknya naik Grab, enggak ada.
Matre. Nauzubillah. Bersyukur Bapak Ibu, anak-anak gadisnya mau memilih imam, qori, alumni Al-Azhar. Ustadz saya mau tanya, mana yang diutamakan, suami apa istri? Hah? Mana yang diutamakan, suami antara istri atau saudaranya? Soalnya suami saya selalu ini ada kewajiban, hai laki-laki. Kalian punya 5 kewajiban pada perempuan. Pertama, kasih dia makan. Pagi lontong sayur, siang capcay, malam tahu saya tak bahas lagi. Pertama, kasih dia makan. Yang kedua, kasih dia pakaian. Karena sekarang banyak laki-laki yang tak mengasihi bininya pakaian. Kalian tengoklah di mall-mall tuh. Kain belum berjahit dipakai, celana kuyak dipakai. Yang ketiga, kasih dia tempat tinggal yang layak. Yang keempat, kasih dia pendidikan. Aslinya kalian laki-laki yang mendidik istri kalian. Dek, ini namanya idgham, ini namanya qalqalah, ini namanya ikhfa, ini namanya... Aslinya laki-laki yang mendidik istrinya. Tapi karena tak sanggup maka diajarkan kepada guru mengaji. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Banyak perempuan sekarang pakai tumit sepatu 15 cm. Itu perempuan yang perlu perhatian. Tak diperhatikan dia, itulah ingin diperhatikan orang. Dipakainya tumit sepatu 15 cm. Dia yang pakai, kita yang takut. Nengok dia, jatuh. Kalau sudah kau kasih 5 kewajiban, maka gugurlah kewajiban engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu standarnya. Lebih dari yang 5 itu berarti engkau sudah adil. Gimana laki-laki? Siap memberikan yang 5 tadi? Dah, soleh-soleh semua itu insyaallah. Selamat malam Ustadz. Assalamualaikumnya ada, cuman dia kayak selamat malam. Saya tak mau disebut selamat malam. Iya malam selamat, besok pagi. Apalagi udah kena laporkan nih, ngeri-ngeri juga gitu. Iya, janganlah kalian mancing-mancing. Saya hamba Allah Pak Ustadz, alhamdulillah. Sekarang banyak orang hamba harta, hamba kuasa, hamba setan, hamba hantu. Bagaimana cara menjaga sholat agar lebih khusyuk dan tak malas Pak Ustadz? Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Buatlah. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka sakor. Masalakakum fi sakar. Kenapa kau masuk dalam neraka sakar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat. Bakar. Makanya Muhammad Ali kemana-mana bawa mancis. Muhammad Ali petinju, kemana-mana bawa mancis. Padahal dia tak merokok. Ditanya orang, kenapa kau bawa mancis? Asal terlintas di otakku mau buat dosa, aku bakar tangan. Kalau mancis tak mempan, obor bawa. Bagaimana sholat ini khusyuk Pak Ustadz? 5. Yang pertama, ketika berwudu khusyuk. Waktu menyuci tangan, bersih dosa dari tangan. Waktu memasukkan air ke mulut ke hidung, bersihkan dosa-dosa mulut, dosa-dosa lidah, dosa hidung. Waktu air dibasuh ke muka, keluar dosa-dosa biji mata, banyak silap salah. Waktu air menyiram tangan, keluar dosa-dosa dari ujung jari jemari. Khusyuk. Waktu air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala yang kotor sampai ke lubang telinga. Waktu air menyiram kaki, keluar dosa-dosa kaki yang dilangkahkan ke tempat maksiat dan dosa. Makanya ketika berwuduk itu jangan bercakap. Ini banyak orang yang sampai wuduk bercakap. Itu udah aku bilang sama kau kemarin, panjat pinang itu jangan besar-besar kali pinangnya. Modal kita pun tak ada, tapi kau itulah. Pak RT kan udah ngasih, Pak RW kenapa enggak juga? Entahlah, kentutlah sama dia. Itulah maka tak khusyuk. Karena ketika wudhu masih bicara dunia. Lalu dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih menggerak-gerakkan. Tak boleh. Tasbih tak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah. Makanya kalau ada ngajak-ngajak ngobrol tak usah. Gimana kabar? Subhanallah. 3.
Ada terdengar azan, jawab, hayya 'alas shalah. La haula wala quwata. Jangan bicara waktu azan. Siapa yang bicara ketika azan dikumandangkan, matinya mati su'ul khatimah. Begitu kata Syekh Imam Nawawi, Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Hati-hati. Lalu kemudian yang keempat, membaca bukan mutalaah. Mutalaah mulut tak bergerak. Waktu sholat itu membaca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini banyak orang sholat mulutnya diam. Mulut membaca. Karena di situ disebut qiraah. Qiraah artinya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang kelima, mengerti apa yang dibaca. Itulah mengapa tadi saya pilih ayatnya, ayat-ayat pendek supaya besok kalau sholat zuhur mengerti apa yang dibaca. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addadah. Kebetulan kawan di sebelah tu asik ngumpul-ngumpul harta. Jama'a malahu wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Apa hukumnya mencium istri sedang berpuasa? Istri siapa? Kalau istri engkau yang kau cium maka tak batal. Dalilnya Nabi mencium Aisyah. Tapi kalau dia ihtiyat, hati-hati, takut dia tak bisa mengendalikan hawa nafsunya seperti Nabi Muhammad SAW, maka dia ihtiyat, dijaganya. Tapi hukum aslinya tak batal. Tapi kalau sampai memperturutkan hawa nafsu, maka jatuh dalam batal, rusak puasanya. Man lam yada imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang terlarang, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Itu definisi puasa. Kalau adakah dalil yang menjelaskan tentang tahlilan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya tahlil. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahdatsa wabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Paham? Padahal Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan siapa yang mengucapkan tahlil dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur kacang hijau? Oke, bubur jagung kalau gitu. Lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum. Sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Mana? Kata Sa'ad, ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Sedekah engkau, sedekah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai baung. Artinya sedekah sampai, sedekah sampai, tahlil sampai. Apa lagi? Bacaan Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sampai apa tak sampai bacaan Quran pada orang meninggal dunia? Sampai. Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW melewati suatu makam, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam itu.
la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Tasbih pelepah korma sampai pada orang yang meninggal. Apa komentar Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Buka kitab Ar-Ruh, punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, punya kitab namanya Ar-Ruh, diriwayatkan sampai kepada Imam Ahmad bin Ambal lewat di suatu makam, ada orang membaca Al-Quran, Imam Ahmad bin Ambal melarang, tapi orang itu menyebutkan riwayat hadis, ternyata perawinya thiqah, bahwa Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan di atas kuburku, pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Itulah dalil bacaan Quran sampai untuk orang yang sedekah sampai, tahlil sampai, baca Quran sampai. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Tak juga percaya, saya tak bisa menjawab. Habislah. Saya cuma bisa minta nama lengkap supaya nanti kalau mati saya kirim. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Mengazankan anak baru lahir itu apa dalilnya Pak Ustadz? Nabi mengazankan ke telinga Sayyidina Al-Hasan, anak Fatimah radhiyallahu anha, adzanas shalah, bunyinya seperti azan waktu azan salat. Hadisnya disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nama kitab Sunan Tirmidzi, nama lainnya Jami' At-Tirmidzi. Status hadisnya hadisun hasan, hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, tentang mengazankan bayi. Anak saya mengazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Terkejutlah dia. Nah, makanya bapak ibu yang hamil sekarang istrinya, nanti bapak azankan. Tapi yang anak sudah lahir tak usah azankan lagi. Ini anak udah semester 2. Balik dari sini sebentar. Allahu Akbar. Apanya ayah ini gitu. Saya mau tanya mengenai pernikahan uang hantaran. Bagaimana menurut pandangan Ustadz kalau si ibu wanita itu meminta uang hantaran mahar yang cukup tinggi? Ada tiga kemungkinan ini. Pertama, memang mau bertanya masalah hukum. Yang kedua, mau menyindir mak tua dari sini. Yang ketiga, mau menawar. Perempuan yang paling baik, aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Wahai ibu-ibu, turunkan harga mahar. Sebetulnya yang menetapkan harga mahar ini wali, ayah. Tapi sekarang banyak ayah yang anggota ISTI, Ikatan Suami Takut Bini. Maka yang berperan sekarang ibu-ibu, matre. Banyak perempuan lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Oleh sebab itu turunkan standar nih sedikit. Jangan nanti setelah dia hamil barulah. Na'udzubillah. Datang dia baik-baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepadamu orang yang baik akhlaknya, wa khuluquhu, baik agamanya, fazawijuhu, nikahkan dia. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka terjadi kerusakan yang amat sangat berat. Tolong jangan sampai anak-anak muda ini besok buat baleho turun ke jalan, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Kemudian jodoh itu seperti apa Pak Ustadz? Apa orang yang sudah menikah terus meninggal, terus menikah lagi, apakah itu berarti jodohnya juga Pak Ustadz? Karena berjumpa orang berjodoh atau karena jodoh dia berjumpa? Memang jam-jam 10:30 ini payah nangkap memang. Karena ada jodoh baru berjumpa atau karena berjumpa itu orang berjodoh? Karena ada jodoh lah maka berjumpa. Kalau tak ada jodoh,
sampai mati tak akan berjumpa. Kok Ustaz tahu? Saya pernah ngalami. Saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau. Kalian pikir Ustaz alang-alang? Waktu itu belum nikah. Kata kawan saya, Mat, ku carikan kau perempuan qori'ah hafizoh. Kami Dewan Juri waktu itu. Iyalah, kami pun seminggu kami cari, tak jumpa-jumpa. Setelah saya nikah, tahun berikutnya, pas kami sedang makan nasi goreng, berbisik kawan saya, Mat, yang kita cari tahun lalu tuh di belakang. Tapi kita udah menikah. Maka kalau tak berjodoh takkan berjumpa. Karena ada jodoh, itulah maka berjumpa. Oleh sebab itu jangan nanti yang laki-laki ini banyak salah jawab ini. Papa kok bisa nikah sama mama? Entah salah sambung. Jawabannya mesti kau katakan, aku tak pernah mencari makmu, makmu tak pernah mencari aku, Allah mempertemukan kami. Ibu itu pun dari dapur, so sweet, kata dia. Karena jodoh lah kalian jumpa. Mengapa Tuan Syekh Abdul Rahman digelar dengan Syekh Silau Laut? Syekh Abdul Rahman lahir di Kampung Rau, sekarang masuk Kabupaten Batubara. Lalu kemudian dia merantaulah ke Kedah, karena orang Batubara dulu biasa naik perahu tongkang kapal laut ke Kedah, bolak-balik, karena orang itu dekat Kedah. Sampai di Kedah belajarlah dia 7 tahun dan ikut lomba silat, menang, bekerja di kerajaan Kedah. Setelah itu melanjutkan pendidikannya ke Tuan Syekh Wan Mustafa Al-Fatani. Fatani sekarang Thailand Selatan, Patani. 7 tahun di Patani, setelah itu dibawalah oleh Syekh Wan Mustafa Al-Fatani ke Makkah Al-Mukarramah. Belajarlah dia dengan ulama-ulama di Makkah, diantaranya Syekh Hasbullah. Belajar fikih kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Setelah khatam belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, belajar tasawuf, baliklah dia ke Rau. Lalu kemudian datanglah kerabat Kesultanan Asahan namanya Tengku Adil. Tengku Adil pun mengasih tanah. Wahai Tuan Syekh Abdul Rahman, ini ada tanah. Nama tanah itu Silau Laut. Maka orang menyebutnya tak lagi sebut namanya, tapi Tuan Syekh Silau Laut. Sama macam siapa tu? Tuan Syekh Besilam. Padahal nama aslinya adalah Tuan Syekh Abdul Wahab. Kampungnya di Rokan Hulu, namanya Rantau Binuang Sakti, tempat lahir Syekh Abdul Wahab Rokan. Tapi yang dipakai adalah Syekh Abdul Wahab Rokan. Sekarang jadi Kabupaten Rokan Hulu. Biasa itu. Tuan Syekh mana? Tuan Syekh Fulan, nama kampungnya yang disebutkan. Tuan Syekh Purba Baru, padahal namanya Tuan Syekh Mustafa Husain. Nah, jadi nama kampung yang disebut. Itu maka disebut Tuan Syekh Silau Laut karena nama kampung itu. Apa karomahnya Pak Ustadz? Banyak karomahnya disebutkan dalam buku, ditulis oleh cucunya. Namanya Tuan Syekh Dr. Andus Haji Mansur bin Haji Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Rahman, cucunya, menulis buku. Ditulis pada masa Gubernur Raja Inal Siregar. Waktu haul dibagikan buku-buku itu. Banyak karomah disebut situ. Apa motivasi orang memasuki tarekat Sattariyah Pak Ustadz? Tarekat itu sampan. Ada sampannya namanya Sattariyah, namanya nakhodanya Abdullah Sattari. Ada nama sampannya Saziliyah, nama nakhodanya Abul Hasan As-Sazili. Ada nama sampannya Naqsabandiyah, nama nakhodanya Bahauddin Naqsabandi. Ada nama sampannya Ahmadiyah, tapi bukan yang aliran Ahmadiyah yang sesat. Tarekat Ahmadiyah, nama nakhodanya Sayyidi Ahmadil Badawi. Itu sampannya, tapi lautannya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Rasulullah. Jadi yang mau ikut tarekat sama aja macam naik sampan. Lautnya la ilaha illallah, sampannya macam-macam. Ada yang mau sampan naik speedboat, mau cepat. Ada satu yang naik kapal tongkang kayu. Dia mau slow. Kau tak ikut? Enggak, aku mau menikmati laut ini, mau slow aja. Nah, macam-macam. Begitu lebih kurang gambaran tentang tarekat. Tarekat artinya jalan. Jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa anak terhadap orang tuanya itu sampai? Hadis Sahih Muslim. Idza matal insan, kalau orang mati inqata'a, putus amalnya illa min salasin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, amal sedekah, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin shalihin yad'ulah, anak yang soleh. Makanya kita selalu minta doa Rabbi habli minas shalihin. Saya ingin sekali mendoakan orang tua saya supaya terbuka pintu hidayahnya, karena kami sangat menyayanginya. Doakan orang tuamu di sujud terakhir saat sholat, sunat, tahajud, witir, duha. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia, nanti sholatnya batal. Dalam hati saja, ya Allah, ayahku ini berhentilah pakai sabu-sabu. Kenapa ketawa? Di masjid kami setiap malam Jumat ada pengajian. Kenapa cuma tiap malam Jumat? Tiap malam lah. Malam Senin fikih, malam Selasa hadis, malam Rabu akidah, malam Kamis tasawuf, baca Ihya Ulumuddin, malam Jumat stop wirid Yasin, malam Sabtu pengajian akhlak, malam Ahad tablik akbar. Masjid mesti penuh tiap malam, karena kalau tidak kosong masjid. Akan tetapi waktunya dimulai ketika azan sholat isya hendak berkumandang, sehingga jamaah sholat isya pergi ke masjid lain. Apakah sikap Ustadz itu benar membuka pengajian ketika azan isya berkumandang? Habis sholat isya dulu, habis sholat isya baru buka pengajian. Kenapa mesti pas azan isya itu? Sholat isya dulu, habis sholat isya baru buka pengajian. Saya selalu membuka pengajian maghrib. Kalau pengajian di Pekanbaru maghrib. Supaya apa? Supaya orang sholatnya 2. Maghrib berjamaah, isya berjamaah. Karena kalau dibuat isya, banyak jamaah datang lambat. Bahkan diumumkan, jamaah Ustadz udah terduduk setengah jam. Buat pengajian maghrib. Maghrib ke isya. Di Malaysia kami gitu. Maghrib, isya, pengajian. Habis isya, tanya jawab. Efektif. Doa berhajat, dia berhajat naik haji dengan menjual tanah. Namun anak-anaknya melarang, malah minta bagian tanah. Dibagi sebagai warisan jika orang tua meninggal. Sehingga orang tua tak jadi mendaftar haji. Bagaimana sikap orang tua dan sikap anak-anaknya ini? Desa kami banyak tanah ladang lebar-lebar Pak Ustadz. Oh, kalau dapat anak tak bertuah ini udah jadi. Datanglah emak-emak umur 70 tahun menggigil saya habis pengajian subuh. Ustadz, anak saya melarang saya karena saya mau pergi umroh. Dilarangnya karena dia katanya dapat warisan. Saya bilang, mestinya dia yang menggendong engkau sampai ke Makkah, balik lagi. Kau gendong emakmu ini ke Makkah, jalan kaki, tawaf, sa'i, umroh, balik lagi ke Medan, belum tentu dapat. Kau tebus sekali dia menjerit waktu mengeluarkan engkau dari perutnya. Ini tanah-tanah dia. Dia belum mati lagi. Udah kau atur pula harta warisannya. La ilaha illallah. Tak mencium bau surga orang durhaka. La yadkhulul jannah. Tak masuk surga. Siapa itu? Uququl walidain, durhaka pada orang tua. Dia mau pergi haji, biar pergi haji. Mak, aku tak bisa membahagiakan kau, mak. Mestinya aku membayarkan ONH nih. Mestinya aku membawa engkau ke Makkah. Aku tak bisa. Ini tanah-tanah dia. Mau berangkat dia. Berangkat di tanah suci. Ini harta dia pula ditahan. Disuruh pula bagi dia sebelum mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naik darah tinggi saya. Ustadz, mohon pencerahan permasalahan saya ini. Beberapa bulan yang lalu saya keguguran. Usia kandungan 3 bulan 10 hari. Tapi ada yang berkata kepada saya bahwasanya saya terkena azab.
Mohon jawabannya Pak Ustadz agar tidak mengganjal di hati saya. Semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, musibah, duri menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayiatu. Sesungguhnya Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu, Bu. Janinmu gugur 3 bulan 10 hari, kau bukan kena azab. Allah ingin membersihkan engkau dari dosa-dosamu, Bu. Jangan kau dengarkan cakap orang. Di dunia ini kalau dengar cakap orang makin pusing kepala kita. Orang yang terkena musibah itu 3. Yang pertama, Allah ingin menghapus dosanya. Yang kedua, Allah ingin memberikan dia balasan pahala yang lebih besar daripada haji, lebih besar daripada umrah, lebih besar daripada jihad. Apa itu? Sabar. Nih, anak keguguran 3 bulan 10 hari, sabar, maka Allah berikan balasan. Apa balasan ibu yang sabar keguguran? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan balasan bighairi hisab, unlimited edition. Pertama, dosa ibu diampuni. Yang kedua, Allah berikan ibu balasan pahala unlimited. Yang ketiga, di akhirat Allah naikkan derajat. Ada orang-orang yang derajatnya sudah sampai tinggi, tapi amalnya tak cukup. Maka kata Allah, kasih dia ujian. Sehingga ketika dia sabar, dia layak untuk menempati itu. Makanya kalau apapun yang terjadi pada kita, kita mesti husnuzon sama Allah. Jangan dengarkan cakap-cakap tetangga kena azab, kena kutuk, kena santet, kena begu ganjang. Ustadz, apa arti kitab kuning itu Pak Ustadz? Kitab kuning warnanya kuning. Karena 2. Pertama, terbuat dari kertas ubi. Yang kedua, karena kitab itu sudah tua, sudah lama. Istilah kitab kuning itu untuk kitab yang bahasa Arab gundul. Contoh kitab kuning fikih Matan Takrib. Naik ke atas Fathul Qorib. Naik lagi ke atas, orang membaca kitab I'anatul Talibin. Naik ke atas Al-Mahalli. Naik lagi ke atas Majmu' Sarah Muhazab. Itu yang dibaca di pondok-pondok pesantren kitab kuning. Nahu, belajar dari Imri, belajar dari Al-Ujrumiyah. Naik kepada Imriti. Naik kepada Suribu Bait Ibnu Malik, Syarah Ibnu Aqil, Alfiyah Ibnu Malik. Nah, itu yang disebut dengan istilah kitab kuning adalah kitab Arab gundul. Adapun yang banyak tempat kita perukunan Melayu itu bukan kitab kuning, itu perukunan Melayu. Bahasanya bahasa Melayu, tulisnya tulis Arab. Beri kami semangat untuk mempelajarinya Pak Ustadz. Masuk pesantren. Semangat, masuk SMA. Mana membaca kitab kuning anak SMA? Oleh sebab itu wakafkan anak-anak kita. Jangan takut miskin. Ini banyak orang tua. Anak ibu di mana? SMA. Kenapa tak masukkan pesantren? Nanti makan apa? La ilaha illallah Rasulullah. Kisah nyata, true story. Mau mendengarnya? Tak mau pun saya ceritakan juga. Menumpanglah dia di rumah makciknya. Susah numpang di rumah makcik. Sekolah pesantren. Apa kata makciknya? Ngapailah kau sekolah pesantren? Nanti kau makan apa? Tengok abang-abang kau. Itu SH, itu insinyur, itu dokter. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Hari berganti musim berubah. Apa yang terjadi? Sekarang makcik di hari tua menumpang di rumah keponakan yang sekolah agama tadi. Karena dia punya pondok pesantren dengan santri, sekarang keponakan itu yang bisa ditumpang. Adapun yang dibangga-banggakan tadi, satu pun tak bisa ditumpang. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Saya tak melarang anak-anak jadi insinyur, silakan. Mau jadi SHMH pengacara, silakan. Tapi tetap basic pendidikan agama. Kalaupun dia jadi dokter, biarkan dia jadi dokter. Nanti dia akan jadi teman saya, partner. Kami akan berdakwah ke pedalaman. Abdul Somad ceramah, dia khitan masal.
Tablik Akbar bersama dokter muslim. Khitan gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Nah, suami yang mu'alaf baru masuk Islam. Takkan mungkin saya motong pakai kampak satu-satu. Pengacara, bagus. Tanah yang diambil korporat perusahaan asing. Siapa yang membela? Mahal menyewa pengacara. Datang. Pengacara gratis dari Ikatan Sarjana Pengacara Muslim. Nah, ini penting. Pendidikan agama. Sanawiyah, aliyah, pondok pesantren. Adapun nanti kuliahnya silakan. Fakultas hukum silakan. Kedokteran silakan. Arsitektur silakan. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selamat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi dimulai jam 9, sekarang jam 11 kurang 15. 2 jam kurang 15 menit. Kurang-kurang sedikit, maafkan Allah. Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah. Doa orang ramai soleh-soleh yang baik-baik ini dikabulkan Allah SWT. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Al-Qur'an sebagai penenang hati kami ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Qur'an. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Selamatkan kami dan selamatkan saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma azzal Islam wal muslimin wa akhdhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna 'alal qaumil munafiqin. Allahumma ansurna 'alal qaumil zalimin. Allahumma ansurna 'alal qaumil fasiqin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri kampung halaman kami ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma ja'al ikhwanana al-musabina minas sabirin. Jadikan saudara-saudara kami yang kau uji dengan musibah termasuk mereka orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka ditimpa musibah qalu, yang keluar dari mulut mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma ij'al salatana salatal khashi'in. Jadikan salat kami salatnya orang-orang yang khusyuk ya Allah. Waj'al du'aana du'aal mutawarri'in. Jadikan doa kami doa orang-orang yang warak, menjaga diri dari yang syubhat ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal yang berkah supaya kami bisa berinfak, berzakat dan bersedekah ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami dari malapetaka, bencana, musibah, segala perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.